Jelaskan tentang apa itu pemilu, mengapa perlu ada pemilu, dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan Brin dengar pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak baik nasional dan daerah ini akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah kawin, bisa banget untuk ikut pemilu ya. Tentu bagi yang mengikuti pemilu ini wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Gitu kawan Brin. Untuk itu, yuk kita secara aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses di website KPU. Jika sudah terdaftar, kita juga perlu cek kembali apakah data-data kita sudah sesuai. Misal, kesesuaian antara domisili dan daerah pemilihan. Kalau kawan Brin menemukan ada data yang tidak sesuai, maka perlu melakukan pelaporan agar datanya diubah dan masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan. Kawan Brin bisa mengikuti pemilu ini di TPS. Tapi TPS itu apa sih? TPS adalah tempat pemungutan suara. TPS merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Yuk kita pergunakan hak pilih ini sesuai hati nurani dan bebas dari tekanan apapun dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Penny Nurmalia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu. Baiklah, saya akan menjelaskan pembangunan politik dan pemilih pemula. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, struktur, pertahanan dan pendidikan, dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, interaksi politik, demokrasi, dan sebagainya. Pemilih pemula adalah bagian dari pemilih muda disebut pemula karena pemilih dengan nantinya mencoblos pada 14 Februari 2024 tersebut berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula. Mereka berarti untuk pertama kalinya mengikuti pencoblosan. Sadar nggak sebagaimana kita ketahui pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pilih pada saat masyarakat pemegang hak akan memilih pemula konteks, yaitu presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf menunggu waktunya, Mbak. Apakah boleh saya wawancara? Ya, boleh. Untuk namanya siapa, Mbak?
Nama saya Nini Metriani. Kalau umur, Umur saya 18 tahun. apakah Mbak pemilu 2024 nanti sudah terpilih sebagai pendaftar pemilih? Ya, sudah terdaftar. Apa sih Mbak konteks apa saja sih yang akan dipilih tahun 2024 nanti? Konteksnya itu ada presiden dan wakil presiden, ada DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten atau kota, dan DPD. Oh iya Mbak tahu nggak sih kapan sih pemilu itu bakal terjadi? Tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Justru siapa saja sih calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju di 2024 nanti? Nomor urut pertama itu ada Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 ada Bapak Prabowo dan Mas Gibran Rakebuming Raka. Nomor urut 3 itu ada Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud. Apa sih Mbak tanggapan Mbak tentang golput pemilihan tapi tidak memilih? Tentunya itu sangat disayangkan sekali. Karena kenapa? Karena kita telah diberikan hak untuk memilih tapi kita tidak memanfaatkannya. Karena dengan kita golput itu tandanya kita menghilangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Apa sih Mbak tanggapan Mbak caleg yang menyuap atau menyogok? Tentunya menyuap dan menyogok itu tidak baik sekali, karena dengan menyuap dan menyogok biasanya seorang pemimpin yang menyuap dan menyogok itu kan dia mengeluarkan modal, dan ketika dia terpilih menjadi seorang pemimpin tentunya dia ingin balik modal dong, dan itulah terkadang menimbulkan bibit-bibit calon korupsi. Apa sih Mbak saran Mbak terhadap calon agar mendapatkan simpati rakyat? Tentunya dengan berkomunikasi dengan baik dengan rakyat, mendengarkan keluhan dan harapan rakyat ke depannya, dan membuat proyek yang lebih relevan dan mementingkan rakyat. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Saudara, demikianlah gambaran pemahaman pemilu pemula tentang pemilu 2024. Mari kita memilih cermat dan cerdas, sukseskan pemilu bersama kita 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.